Salam Bro and Sis Innova Assurance dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di sesi 10 menit belajar audit bersama saya Fandi Harista. Sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan opini audit. Kita ketahui opini audit itu adalah satu kesimpulan dari hasil audit kita yang berbagai macam cara yang bisa kita terapkan untuk menentukan opini audit. Banyak yang menggunakan metodologi justifikasi, di mana auditor itu secara kualitatif akan menentukan kesimpulan dari hasil auditnya, tapi banyak juga yang melakukan metode kuantitatif, karena setiap hasil audit itu kemudian akan di-scoring, diberikan nilai, dan kemudian akan dihitung nilai akhirnya yang menjadi dasar bagi mereka untuk menentukan kesimpulan audit. Bagaimana cara kita melakukan rating atau scoring audit ini dalam rangka kita menentukan opini audit? Yuk kita simak sesi berikut ini. Ya, Bro and Sis Innova Assurance, saya akan mulai dengan grafik ini, di mana seperti kita ketahui, risiko itu adalah perkalian atau produk dari impact dikalikan dengan likelihood. Nah, suatu risiko itu seperti halnya definisinya adalah suatu potensi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan di kemudian hari yang tidak sesuai dengan rencana. Mana risiko itu bisa positif atau negatif, ya. Dan tentunya risiko adalah produk dari impact dan juga likelihood. Dan risiko tentunya memiliki dampak atau impact dan juga memiliki probabilitas terjadinya atau likelihood. Nah, kita mulai dengan yang disebut dengan inherent risk. Inherent risk ini adalah satu level risiko di mana Anda belum memberikan atau menerapkan pengendalian internal atau internal control. Artinya di sini jika misalnya Anda melakukan satu aktivitas baik bisnis atau operasional, maka Anda akan dipengaruhi oleh level risiko dari lingkungan di mana Anda melakukan aktivitas tersebut. Misalnya Anda masuk ke dalam satu industri atau market di mana tingkat competitiveness-nya atau tingkat kompetisinya atau persaingan usahanya sangat tinggi, sehingga ini juga memberikan Anda suatu risiko bahwa produk atau jasa Anda sulit untuk bersaing. Sebaliknya jika Anda masuk ke satu market atau industri yang tingkat kompetitifnya tidak begitu tinggi, maka Anda akan menikmati satu level risiko inherent yang tidak mengharuskan Anda untuk berpikir terlalu keras untuk melakukan atau menang dalam kompetisi tersebut. Atau misalnya Anda berada di satu lingkungan di mana potensi bencana alamnya tinggi, maka Anda juga terpapar dengan satu risiko yang lebih tinggi terkait dengan natural disaster. Atau misalnya tingkat kriminalitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, inherent risk ini pasti akan dialami oleh setiap individu atau entitas yang melakukan aktivitas di mana aktivitas tersebut juga memiliki risiko. Dan biasanya untuk menurunkan inherent risk ini, perusahaan, entitas, atau individu tersebut melakukan yang disebut dengan respon. Respon ini adalah sebenarnya pengendalian internal, di mana respon ini seperti kita pahami ada dalam bentuk mitigasi atau pengurangan dari level risiko, ada untuk menghindari atau avoid, ada untuk transfer atau memindahkan kepada pihak lain, atau misalnya dia menerima risiko tersebut. Ya. Nah, menerima, menurunkan, menghindari, dan sebagainya itu tentunya dipengaruhi dengan yang disebut dengan selera risiko. Nah, di antara individu-individu yang ada di dunia ini, entitas-entitas baik perusahaan, organisasi, dan sebagainya, mereka memiliki level selera risiko yang berbeda-beda. Biasanya akan diilustrasikan dalam bentuk garis putus-putus begini dalam grafik impact dikali likelihood tersebut. Dan tentunya jika risiko-risiko itu sudah berada di dalam satu daerah di bawah dari garis tersebut, ya, itu dianggap residual risk-nya atau risiko sisanya sudah dapat diterima oleh organisasi atau entitas tersebut. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan selera risiko atau risk appetite? Ya, tentunya hal ini adalah satu yang perlu dipahami oleh setiap organisasi atau entitas.
tanpa memahami selera risikonya, tentunya mereka sulit untuk bagaimana melakukan manajemen risiko yang tepat. Dan bagi seorang auditor, jika dia melakukan audit, maka kita juga diminta untuk memahami dari selera risiko atau risk appetite ini. Bagi Anda di sektor jasa keuangan, maka risk appetite ini Anda bisa baca di dalam dokumen yang disebut dengan pernyataan selera risiko atau risk appetite statement. Dan ini merupakan satu aturan yang wajib dipatuhi oleh sektor jasa keuangan, khususnya perbankan yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, berdasarkan dari risk appetite ini, kita juga bisa mengetahui yang disebut dengan risk tolerance, di mana variasi-variasi yang terjadi terhadap risk appetite itu, jika dia masih dalam batas risk tolerance, maka hal tersebut bisa diterima oleh organisasi atau entitas. Namun jika dia sudah melebihi satu level tertentu, dan itu mengganggu kelangsungan dari hidup dari si organisasi tersebut, maka dia dianggap melampaui satu batas yang disebut dengan risk capacity. Ya. Nah, Anda bisa lihat contoh di sini, di mana di sini ada satu posisi trading misalnya, dan posisi trading ini kita bisa lihat bahwa dia dibatasi dengan beberapa risk limit. Ya. Risk limit di sini tentunya diharapkan berada di garis kuning ini yang disebut dengan risk target. Namun biasanya dia akan mengalami fluktuasi, bisa naik, bisa juga turun, dan tentunya setiap dia naik atau turun ini harus segera dimitigasi sesegera mungkin. Ambil contoh di sini, dia sudah melewati garis risk tolerance, maka segera diambil tindakan untuk menurunkannya, dan diharapkan dia selalu berfluktuasi tapi masih dalam koridor dari risk limit high end dan juga risk limit low end. Ini Anda bisa terapkan kalau misalnya Anda perlu melakukan pemantauan risiko terhadap satu aktivitas yang real time, yang terus-menerus harus dipantau. Nah, ini ambil contoh juga pada saat kita melakukan planning, kita biasanya menetapkan selera risiko atau risk appetite. Ini ambil contoh, misalnya kita ingin membuka suatu usaha dan kita targetkan we are planning on having 5.000 pelanggannya atau 5.000 customer. Dan kemudian risk appetite kita adalah kita masih bisa menerima jika jumlah dari customer tersebut kurang dari 5.000 namun tidak sampai kurang dari 4.700. Dan tentunya mengingat kita juga punya kapasitas usaha, maka kita tidak bisa menerima jumlah customer yang melebihi satu tingkat tertentu. Karena kita memiliki satu kapasitas atau kemampuan untuk melayani atau membuat produk dan jasa yang berdasarkan kuantitas tertentu. Misalnya di sini kita bisa sanggup sampai dengan paling tinggi 5.600. Nah, risk tolerance kita kemudian kita terapkan jika dia di bawah 3.500 atau di 7.000, maka Anda harus melakukan suatu rencana untuk keluar dari lingkungan tersebut. Ya, artinya lingkungan tersebut di mana Anda melakukan aktivitas bisnis atau usaha itu tidak cocok lagi ya untuk organisasi Anda, sehingga Anda harus memutuskan. Mungkin itu adalah satu keputusan pahit ya, di mana Anda harus leave atau keluar dari satu lingkungan tersebut. Dan ini sering terjadi ya teman-teman ya, baik dalam bentuk perencanaan maupun dalam bentuk kontrol yang dilakukan in daily basis ya. Dan tentunya hal ini perlu dilakukan, jika tidak Anda akan berada pada satu kondisi di mana Anda sudah tidak sanggup lagi untuk atau tidak mampu lagi untuk membuat tindakan untuk menghindari risiko tersebut, dan ini tentunya harus dihindari ya. Untuk contoh, kalau kita lihat kasus yang terjadi saat ini di mana pada saat Anda melakukan trading ya, misalnya Anda melakukan trading tapi tidak memiliki manajemen risiko yang baik, maka Anda dihadapkan pada suatu kondisi di mana kerugian Anda yang Anda hadapi itu sudah jauh melebihi kemampuan Anda untuk recover ya. Dan ini tentunya membuat Anda menjadi bangkrut gitu ya. Itu jangan sampai terjadi, dan itu juga persis jika dialami pada satu entitas dalam bentuk perusahaan ya. So, teori-teori seperti itu yang kemudian digunakan bagaimana membuat satu kerangka kerja untuk perhitungan atau scoring hasil audit ya. Dan tentunya di sini juga berbasis dari consequence atau impact ya,
dan likelihood tersebut yang ujung-ujungnya juga berdasarkan risiko, di mana audit kita juga adalah audit berbasis risiko. Sehingga setiap hasil audit, ya dalam hal ini temuan audit, maka bisa dinilai berdasarkan tingkat dampak atau konsekuensi dan juga potensi terjadinya, kemungkinan terjadinya. Jika Anda memiliki 10 temuan audit, maka Anda akan melakukan secara satu persatu untuk setiap temuan hasil audit tersebut. Anda melakukan scoring dengan menentukan konsekuensi atau dampak dan juga likelihood-nya atau potensi terjadinya untuk setiap temuan tersebut. Dan ini tentunya Anda bisa menggunakan referensi ya terkait dengan kontrol yang ada, apakah Anda menggunakan COSO Integrated Control Framework atau Anda menggunakan COVID-5 Framework jika Anda terkait dengan Control Information Technology. Hasil dari perkalian impact kali likelihood itu kemudian akan Anda petakan, ya ambil contoh di sini, Anda memiliki satu skala untuk dampak di antara misalnya peringkat 1 sampai dengan peringkat 4, ya, di mana peringkat 1 adalah immaterial, low, medium, dan high. Sampai dengan peringkat 4, sedangkan likelihood sendiri Anda memiliki bobot skala antara 0 dan sehingga 1 sampai dengan 1. Misalnya 1 adalah certain, 0,8 high, 0,6 medium, dan 0,4. Jadi kalau misalnya ada satu temuan Anda menentukan bahwa dampaknya tinggi, misalnya 4 ya, high, tapi probabilitasnya rendah, low atau 0,4, maka itu adalah perkalian dari risikonya adalah perkalian dari 0,4 dikali dengan 4, ya. Dan 0,4 dikalikan 4 itu tentunya juga bisa menghasilkan satu level risiko yang cukup tinggi. Nah, hasil dari perkalian tersebut bisa Anda masukkan ke dalam matriks risiko. Misalnya di sini ada contoh matriks 4x4, ya. Dan ini Anda lakukan untuk setiap temuan hasil audit. Jadi untuk setiap temuan hasil audit, Anda menghitung level risikonya dengan menggunakan perkalian antara konsekuensi atau impact dikali dengan likelihood, ya. Tentunya Anda mengalihkan dengan menggunakan skala-skala tersebut. Nah, hasilnya kemudian Anda bisa petakan, misalnya apakah ada temuan pertama Anda berada di sini, kemudian temuan kedua Anda berada di sini, kemudian temuan ketiga berada di posisi ini, ya, di sel ini, ya, tergantung dari hasil perkalian tersebut. Dan kemudian tentunya untuk setiap temuan audit itu, maka Anda bisa melihat apakah dia masuk dalam kategori low, medium, atau high. Dan sini adalah contoh saja di mana jika skornya kurang atau sama dengan 2, maka dia low. Ya, kita ketahui kalau 0,2 dikali dengan 4 itu juga masih kurang dari 2, ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya skornya lebih besar dari 2 namun lebih kecil sama dengan 3,5, maka dia medium. Atau lebih besar dari 3,5, maka dia high. Ambil contoh di sini 1 dikalikan dengan 4 adalah 4. Jadi lebih dari 3,5 dan dia high. Itu juga dengan 0,7 dikalikan dengan 4. So, ini adalah contoh ya teman-teman jika Anda bisa ingin menerapkan audit scoring dengan menggunakan metode kuantitatif. Dan ujung-ujungnya setelah Anda mendapatkan setiap temuan tadi, maka Anda akan melakukan kompilasi atau Anda akan membuatkan total untuk seluruh temuan audit tadi di dalam laporan audit Anda. Misalnya kalau Anda punya 10, Anda akan melakukan scoring untuk setiap temuan audit mulai dari temuan pertama sampai temuan ke-10, dan kemudian Anda akan mentotalnya, dan jika total tersebut sudah Anda dapatkan, Anda bisa masukkan atau Anda bisa buatkan satu audit scoring scale atau skala audit scoring seperti ini. Ini contoh saja, dan setiap kelompok-kelompok di sini ada audit opinionnya. Misalnya, jika total audit score-nya kurang dari 5, maka Anda bisa simpulkan bahwa pengendalian internalnya satisfactory, sehingga audit opinion Anda juga satisfactory. Jika masuk dalam kelompok kedua, maka dia moderate, kelompok ketiga unsatisfactory, dan jika total audit score-nya
untuk seluruh temuan audit setelah ditotalkan lebih dari 40, ya, angka 40 ini adalah contoh ya, itu maka Anda akan menetapkan hasil auditnya adalah high. Ya. So, demikian ya Sobat Innovasurance yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan saya harapkan rekan-rekan bisa tetap terus dukung Innovasurance ya, dengan cara follow di Instagram kita di @innovasurance2020 dan juga follow di YouTube channel ini ya. Kemudian juga Anda bisa mengunjungi website kita di innovasurance.id. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Innovasurance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.